mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Terlebih dahulu berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang jurus 1 di bimbingan konseling, yaitu mengenal bakat dan melalui asesmen bakat minat, yaitu mengenal gaya belajar ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah mampu mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Yang kedua, membantu murid untuk mengenali gaya belajarnya sendiri. Dan yang ketiga, memastikan seluruh siswa dapat belajar secara efektif sehingga dapat mengembangkan potensinya secara alami. Sekarang untuk menambah semangat, kalian berdiri semuanya di depan meja. Kita bermain bercermin dengan mengatakan apa potensi kalian masing-masing. Ya, sebutkan sambil bercermin. Potensinya apa? Siap? Siap. Oke, kita mulai dari sekarang, dari pojok sebelah sini. Ayo Mbak. Yang keras ya. Bulu tangkis. Terus Aju. Langsung Mbak, langsung di belakangnya, jangan menunggu temannya. Hobiku adalah mana? Terus? Hobiku adalah aku anak voli. Terus? Aku suka voli. Terus? Aku suka bulu tangkis. Ya. Aku suka bulu tangkis. Bagus. Aku anak PMR. Oke. Main sama anak PMR. Oh, siap. Aku suka bermain voli. Oke. Aku suka menulis. Oke. Bagus. Bagus. Ayo anak laki-laki, jangan kalah. Aku suka sekali main bola. Sip. Aku suka main voli. Sip. Aku suka main bola. Oke. Ya. Aku bisa bermain bola. Oke. Suka basket. Bagus. Aku suka sate voli. Ya. Aku anak futsal. Oke. Oke. Nah, begitu. Aku anak peluru. Ya. Oke. Sekarang HP-nya dilihat, ada link mengerjakan gaya belajar. Ya, dibuka, dikerjakan, nanti hasilnya di screenshot dan kalian sebutkan ketika Bu Asin bertanya. Sudah siap? Silakan mulai. Buka linknya. Ya, ada 15 atau 30 pertanyaan. Coba buka. Di grup PNR apa grup kelas ya Mbak? Grup kelas. Grup kelas. Ya. Ya, ikuti tes. Nah, tunggu sebentar. Di situ ada ikuti tes. Nah, oke. Berada dalam antrian. Wes, sudah tes? Sudah mulai? Ini. Yang sudah mulai catat nomor 1. Yang sudah mulai nomor 1 Sinten?
Ya, nggak apa-apa. Sini Mbak. Bawahnya mana ada? Bentar, Bu. Oh iya. Nah itu. Ya. Ternyata nggak ada. Aduh. Ya, kerjakan. Hasilnya apa Mbak? Coba dibaca. Kinestetik visual. Kinestetik. Kinestetik visual. Terus ke bawah berapa persen? 30% visual. Terus 30% kinestetik. 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 Iya. Coba dibaca lebih lengkap. Kinestetik itu apa ya? Iya, Bu. Diangkat. Sini kinestetik, paham ya? Sekarang silahkan kerjakan tugas yang tadi Bu Asin sebutkan dari masing-masing gaya belajar itu. Carilah apa artinya, ciri-cirinya, dan contoh profesi yang ada sesuai dengan gaya belajar tadi. Ya. Ditulis dulu kelompok visual, atasnya judulnya, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Jadi ada yang tulis dulu. Silakan. Nanti anggota kelompoknya juga jangan lupa ditulis. Ya, tulis dulu. Atas ini kelompok kinestetik. Begitu. Sini juga siapa yang mau nulis? Atasnya kelompok auditori. Begini juga di sini ada kelompok visual. Nah, sini. Tulis siapa yang nulis? Di situ kan ada. Di situ ada ya tulisan auditori. Cocok. Kamu browsing. Kamu browsing. Gaya belajar auditori. Pakai gaya belajar ya, Mbak? Kelompok visual atau gaya belajar visual. Pada gede. Ya. Istilahnya mana lihat teman-teman mana bete. Sudah
Oh ya, oh ya. Nomor 1, gaya belajar auditori adalah terserah ya. Apa yang mau yang mana? Kita tapi bisa Mbak. Kalau yang besar cuma ada ya. Enggak ada kalau Kelihatan sebagai indra utama. Nanti ini ciri-cirinya nggak usah dengan keterangannya ya Mbak. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini nggak usah sama keterangannya ya. Satu apa, dua apa, tiga apa, ya. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kalian masing-masing ada yang mewakili maju presentasi. Tapi sebelumnya, Wasi jelaskan dulu tadi mengenai gaya belajar yang sudah kalian ketahui masing-masing melalui tes gaya belajar. Kita simpulkan dulu bahwa pengertian dari mengenal potensi diri melalui gaya belajar itu adalah di mana kemampuan bakat atau kekuatan yang dimiliki setiap individu itu sepenuhnya tereksplorasi atau dikembangkan oleh diri kalian sendiri. Ya, potensi itu yang ada pada diri kalian mencakup berbagai aspek, ada intelektual, ada sifat, ada juga pribadi, ya, yang penuh dengan seperti contohnya sabar, percaya diri, terus kepemimpinan yang kalian timbulkan atau yang kalian adakan tadi adalah sudah kalian ketahui melalui gaya belajar masing-masing. Ada 3 gaya belajar yang disebutkan di situ. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Kinestetik.
Ya, bukan tis, tapi kinestetik. Nah, masing-masing sudah mengetahui apa itu visual, apa itu auditory, apa itu kinestetik. Mari masing-masing kelompok untuk presentasi diwakili oleh 3 orang masuk ke depan. Ya, ini maju dulu. Oke. Ya. Perhatikan ini, dengarkan presentasi dari kelompok visual. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok visual. Ini membacakan hasil statistik kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah, perkenalkan nama saya Rima, perkenalkan nama saya Asifa. Saya belajar visual adalah bentuk pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai indera utama untuk memperhatikan di mana individu lebih mudah memahami dan menggunakan melalui gambar, diagram, grafik, peta, dan visualisasi lainnya. Ciri-ciri gaya belajar visual: menggunakan visualisasi, gemar mencatat, menentukan lingkungan tengah, paham melalui demonstrasi. Profesi gaya belajar visual: desainer grafis, desainer interior, arsitek, fotografer, animator, editor video atau perancangan busana. Ya, demikian ya presentasi dari kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Terima kasih. Ada beberapa profesi dari kelompok visual yang bisa kalian kenali, yaitu diantaranya adalah desain grafis, desain interior atau ruangan, arsitek, fotografer, animator. Tahu ya animator ya? Terus editor video, perancang busana, itu semuanya adalah masuk pada gaya belajar visual. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali. Yang kedua adalah kelompok kinestetik. Silakan yang mau mewakili maju untuk ke depan. Sini. Ya. Siapa yang mau membacakan? Oke, silakan. Yang agak keras ya biar teman-teman mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Adel. Perkenalkan nama saya Tazal. Perkenalkan namanya saya Roni. Saya belajar kinestetik. Saya belajar yang mengandalkan gerakan fisik dan pengalaman langsung untuk memahami dan mengingat informasi. Saya belajar kinestetik adalah belajar secara optimal melalui gerakan, sentuhan, dan praktek langsung, sehingga mereka sering yang dalam waktu lama dan lebih suka melakukan aktivitas atau eksperimen. Apa saja ciri-ciri pembelajaran kinestetik? 1. Bermain peran dan terlibat bermain dengan si kecil. 2. Latihan dan keseimbangan. 3. Terlibat dengan alam. Contoh profesi gaya belajar kinestetik: olahraga dan pertunjukan. Contoh atlet. Keterampilan teknik dan praktik. Contoh hoki. Bidang kesehatan. Contoh paramedis. Bidang kesiapan dan pelayanan darurat.
contoh polisi. Terus sudah? Ya. Kelompok kinestetik itu adalah kelompok yang mengandalkan gerakan fisik, ya, dan pengalaman langsung. Contoh profesinya di sini adalah olahragawan, koki, petugas kesehatan atau para medis, atau kedaruratan medis seperti contohnya polisi dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, yang terakhir adalah kelompok auditori. Silakan Mbak, maju sini. Ya, ada ke sana. Oke. Ya, silakan yang membacakan agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok auditori. 1. Gaya belajar auditori adalah metode belajar yang mengutamakan pendengaran sebagai indera utama untuk menerima, memproses, dan memahami informasi. Ciri-ciri seorang dengan gaya belajar auditori antara lain: 1. Mudah mengingat apa yang didengar dari apa yang dilihat. 2. Mudah terdistraksi dengan keramaian. Terus. 3. Senang membaca dengan mengeluarkan suara. Ya. 4. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Potensi diri dari auditori adalah kemampuan seseorang dalam memproses dan menyerap informasi serta pengetahuan melalui pendengaran. Individu dengan gaya belajar auditori cenderung lebih memahami, mengingat, dan berkomunikasi menggunakan informasi lisan seperti ceramah, diskusi, dan cerita. Mereka juga memiliki keterampilan yang baik dalam meniru suara dan nada, serta unggul dalam berbicara di depan umum. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Kelompok berbicara, ya, artinya banyak berbicara, banyak menggunakan suara, ya. Jadi kalau yang cerewet atau yang berani tampil itu pas sekali dengan auditori, ya. Terima kasih untuk kelompok auditori. Silakan untuk duduk kembali. Jadi tadi kalian sudah mengenal, belajar tentang gaya belajar, ya. Yang pertama adalah gaya belajar apa? Visual, di mana lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan video seperti diagram, ya, video atau slide. Ya, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Yang kedua, gaya belajar auditori. Auditori itu lebih cepat paham jika informasinya itu disampaikan secara lisan. Ya, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan seorang guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan, cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkan. Sedangkan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik yang tadi sudah kalian pahami, yaitu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau langsung suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik, ya. Mudah bosan jika duduk saja, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Demikian gaya belajar yang sudah kalian kenal 3 macam melalui tes gaya belajar. Sampai di sini paham? Baik, sekarang kita evaluasi. Apa pentingnya kita mengembangkan diri setelah tahu gaya belajar? 1, bacakan Mas. Bacakan nomor 1. Meningkatkan rasa percaya diri, 2, membangun
kualitas hidup, bisa mencapai tujuan pribadi dan profesional, menjadi individu yang produktif dan bahagia. Ya, itu adalah mengingat pentingnya pengembangan diri. Oke. Ya, hari ini kita simpulkan kalau kita sudah belajar tentang gaya belajar, apa potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa atau kalian bisa mengembangkan diri dengan lebih baik. Coba untuk kesimpulan ada yang membacakan. Ya, ini dibaca secara jelas dan keras. Yuk. Kesimpulan, memahami gaya belajar adalah langkah krusial dalam mengenali dan mengembangkan potensi diri. Gaya belajar menentukan cara individu belajar dan mengakses informasi. Dan dengan memahami gaya belajar diri sendiri, kita dapat mengoptimalkan proses belajar, meningkatkan motivasi, serta membuka jalan untuk pengembangan diri yang lebih efektif dan maksimal. Oke, terima kasih semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini sudah selesai.